Jadi sisa-sisa produk plastik itu kemudian kita lakukan inovasi menjadi bahan-bahan untuk alat bantu teman-teman disabilitas. Untuk kaki palsu, tangan palsu, segala itu. Untuk sustain itu perusahaan nggak bisa hanya bicara pada bisnis internal saja, tapi kita harus meyakinkan bahwa bisnis kita itu juga dalam perkembangannya sesuai dengan lingkungan. Halo pemirsa SWA, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita membahas hal inspiratif tentang praktik bisnis, leadership, kewirausahaan, dan sebagainya. Saya Fikir Ahmad, redaktur SWA, part of SWA Media Group. Hari ini saya akan memandu episode kali ini tentang green companies yang sudah diulas di majalah SWA dalam cover story tentang Indonesia Green and Sustainability Companies 2025. Nah, sajian utama majalah SWA ini mengulas tentang ESG dan circular economy dari tren global ke strategi bisnis. Pemirsa, majalah SWA berkelanjutan membahas ini dari tahun ke tahun dan memaparkan tentang praktek pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang berbasis praktik-praktik ESG, dan itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kita. Nah, diantaranya ini ada ulasan dari majalah SWA, tapi lengkapnya kita pamerkan dulu. Ini majalah SWA yang bisa didapatkan di e-commerce atau Gramedia Digital, dan sini banyak praktik-praktik atau best practice tentang ESG yang bisa memberi inspirasi atau memberikan berbagi pengalaman lah kepada pembaca. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, di samping saya sudah ada Bapak Joko Pranoto. Beliau adalah Direktur Utama PT Politama Propindo, Pak ya. Ya. Mungkin pemirsa juga bertanya apa nih perusahaan ini. Nanti kita tipis-tipis, Pak ya. Nah, Pak, Politama Propindo ini adalah produsen bukan produsen ya, perusahaan di industri petrokimia nasional, Petrokimia nasional, dan mendapat mengemban amanah untuk memperkuat industri petrokimia nasional, Pak. Betul. Ada berbagai produknya, diantaranya adalah Masplan, Pak ya. Masplan, mereknya Masplan. Mereknya Masplan, Pak ya. Mereknya Masplan. Dan produsen resin polipropylen, Pak ya. Dan mereknya Masplan, dan pabriknya di Jawa Barat, Pak, Indramayu, Pak. Pabriknya di Indramayu. Oke. Tapi bukan apa sih yang menarik, perusahaan ini meraih proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak ya. Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, Pak ya. Betul. Ya. 5 kali berturut-turut, Pak ya. Wih, 5 straight, Pak ya. Nah, di samping saya juga di samping Pak Joko juga ada Mas Ahmad Daneri, Bapak Daneri demikian sapaan akrabnya, Pak ya. Pak Daneri ini ketua GRC Indonesia sekaligus anggota Dewan Juri di Green Companies 2025 yang bermitra dengan SWA, Pak ya. Jadi Pak Daneri akan menjabarkan tentang insight story-nya, Pak ya. Oke, baik. Pak, kita mulai dulu ke Pak Joko ya. Izin Pak Daneri ya, Pak ya. Silakan. Pak Joko, apa sih inovasi? Ada beragam inovasi, Pak ya, dari perusahaan. Nah, yang menjadi flagship atau yang menjadi inovasi bagi Green Company, ESG ya. Iya. Jadi inovasi kita sebagai perusahaan petrochemical yang menghasilkan biji plastik ya, tentunya juga tidak jauh-jauh dari produk maupun sisa produk itu sendiri. Jadi kita ada program namanya Batik Javing. Batik Javing, tapi bukan batik kayak gini ya. Jadi batik Javing itu kepanjangan dari bahan plastik jadi paving. Nah, gitu, Pak. Apa, Pak? Gitu. Jadi kan kita pada saat proses produksi biji plastik tentunya ada sisa-sisa produk gitu kan, yang nggak bisa menjadi produk final gitu, Pak. Sisa-sisa produk itu kemudian kita lakukan inovasi dicampur dengan material-material yang lain bisa menjadi paving, Pak, paving block. Yang menjadi paving block bisa kita pakai untuk di internal kita sendiri maupun di masyarakat, Pak. Jadi kita kerjasama dengan UMKM dan masyarakat sekitar gitu kan, memanfaatkan namanya fine polymer. Jadi
Kalau biji plastik kan kayak begini nih Pak, bentuknya bulat-bulat gitu. Nah ada sisanya kan yang lembut-lembut itu Pak. Nah itu kalau kita biarkan kan juga jadi debu, menyemarin lingkungan dan sebagainya gitu kan. Nah itu kemudian kita collecting, kemudian kita lakukan inovasi kerjasama dengan perguruan tinggi dan juga masyarakat menjadi paving Pak, paving block. Paving block gitu kan. Nah itu makanya programnya namanya Batik Javing. Gitu, bahan plastik jadi paving. Tapi tentunya yang ini kan kategorinya berarti pemanfaatan sisa produk ya, pemanfaatan sisa produk kerjasama dengan masyarakat juga dapat lapangan pekerjaan, kita juga menyelesaikan masalah sisa-sisa produk, kemudian ekonomi juga tumbuh dan seterusnya, citra perusahaan juga bagus. Batik Javing ini kemudian juga kita lanjutkan Pak programnya, kerjasama juga dengan komunitas setara. Komunitas setara itu komunitas disabilitas Pak. Jadi sisa-sisa produk plastik itu kemudian kita lakukan inovasi menjadi bahan-bahan untuk alat bantu teman-teman disabilitas. Untuk kaki palsu, tangan palsu, segala itu. Dan kita juga mensupport pada saat Olimpiade khusus disabilitas itu kan. Nah itu kita support juga untuk membuatkan peralatan-peralatan buat mereka. Jadi membantu disabilitas juga, ada sirkular ekonominya juga di situ, ada pengembangan masyarakat juga. Nah inisiatif kedua selain Batik Javing yang lagi kita kembangkan juga sejak 2 tahun terakhir adalah Sidia, Pak. Sidia itu tapi bukan Siboi lah ya. Bukan Sidoi, Pak ya. Ya, bukan Sidoi. Sidia itu sistem distribusi hijau, Pak. Jadi kita itu juga kembali lagi ke sisa produksi, Pak. Jadi kita ada sisa hasil produksi gitu kan. Yang kalau kita nggak lakukan inovasi itu jadi limbah. Sehingga kita harus treatment limbah, keluar biaya juga gitu kan. Nah, kita lakukan inovasi, ternyata material itu bisa untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar yang lebih ramah dibandingkan dengan bahan bakar sekelas solar maupun pertamax lah gitu. Dia lebih ramah gitu. Nah, itu kemudian kita lakukan inovasi untuk membangkitkan listrik. Kemudian listrik yang dihasilkan itu dipakai untuk charging motor-motor listrik yang digunakan untuk distribusi produk-produk UMKM binaan. Jadi kalau dulu UMKM binaan itu kalau yang UMKM kecil distribusi produknya pakai sepeda pancal Pak. Tapi kan nggak bisa menjangkau. Ngos-ngosan. Nah kalau yang sudah mulai mapan pakai motor biasa, pakai BBM. Nah itu kan emisinya juga lumayan tinggi. Nah akhirnya kerjasama dengan kita manfaatkan energi listrik yang ada, yang kita produksi dari limbah tadi untuk bahan bakar listrik di motornya. Jadi untuk distribusi produk-produk UMKM-nya pakai motor listrik Pak. Akhirnya lebih ramah dan bisa menjangkau Indramayu dan sekitarnya lebih luas. Jadi omsetnya juga lebih naik buat masyarakat ya kan. Kemudian buat lingkungan juga emisi juga turun gitu. Nah, yang ketiga adalah green product Pak. Jadi kita juga keluarkan produk-produk yang kategorinya hijau. Kalau tadi kan sisa produk kita olah inovasi kerjasama dengan masyarakat. Ini memang benar-benar produk yang kita develop yang kategorinya hijau, Pak. Ada satu produk ini muncul kita develop pada saat COVID. Produknya namanya Twin Wall. Tembok ganda kembar. Twin Wall itu kalau ibu-ibu kalau mau beli-beli makanan yang pakai online itu kan cupnya pakai twin. Nah, itu. Nah, itu satu-satunya dalam negeri produksi kita, Pak. Nah, dengan aditif yang ada dan teknologi yang ada, produk itu dapat sertifikat dari UL Green Label Amerika, Pak. Ini food grade, ya? Food grade dan kalau customer kita memproduksi twin
pack itu energi yang dibutuhkannya lebih kecil, Pak. Oke. Sehingga bisa ngurangin emisi juga kan tentunya. Nah, itu green product yang kita produksi, dan satu-satunya di Indonesia kita selain produk impor. Satu-satunya Politama Pak ya? Satunya. Dan itu catat nih ya, ini satu-satunya. Satu-satunya ini. Tuwim itu jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai beli online makanan yang ada cup-cup itu kalau produk lokalnya cuma dari kita. Bahannya. Nah, yang lainnya impor. Yang lainnya impor. Tapi kalau dalam negeri hanya kita. Ini Gen Z, Gen milenial nih senang dengan kayak gini, Pak. Dan itu green. Green, Pak ya. Iya, kita punya dapat sertifikat, Pak, namanya UL Green Label. Iya. UL Green Label itu kalau pabrik-pabrik yang membuat cup itu pakai bahan dari kita, energinya turun. Sehingga kan lebih ramah lingkungan gitu, lebih lama. Dan kita juga ada produk environmental product declaration lah. Produk-produk itu juga dapat sertifikat EPD. Kira-kira itu, Pak. Jadi walaupun orang kita ini produksi petrochemical, produksi plastik, sekarang isunya adalah pencemaran sampah plastik gitu kan. Tapi kan kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa membuat tagline kita itu plastik baik, Pak. Kan hidup itu di satu sisi ketika ada isu negatif, kita juga harus berpikir bagaimana produk yang di-mindsetkan orang itu negatif, tapi kita bisa kemas menjadi bermanfaat. Makanya kalau di Politama tagline kita plastik baik, Plastik ya baik. kayak tadi itu. Plastik yang baik gitu, sisa-sisa produksinya juga bermanfaat buat masyarakat, kira-kira begitu. Ya, Pak. Dan ini sing sabar dulu Pak ya, saya kuat dulu Pak ya. Nggak apa-apa ya. Nah, saya minta maaf langsung ujuk-ujuk ke inovasi. Padahal kan, bukan padahal. Tadi vibe-nya itu bertautan dengan ESG dan ekonomi sirkular. Oke. Saya tarik dulu ke hulu nih, Pak Joko. Apa sih yang memompa, apa yang mendorong motivasi Politama untuk menerapkan praktik ESG dan ekonomi sirkular, Pak? Ya, jadi ESG dan ekonomi sirkuler itu kan seringkali dipahamin orang seakan-akan jadi, karena itu jadi trademark baru, jadi beban bahwa perusahaan harus follow ESG, harus punya sertifikat ESG, kayak jadi cost tambahan. Nah, kalau kami enggak, Pak. Kami ini menerapkan ini sebenarnya bukan kepengen untuk dapat ESG company atau sertifikat ESG, karena menurut kami ini adalah elemen penting dari perjalanan bisnis perusahaan untuk memastikan perjalanan bisnis perusahaan itu sustain. Nah, untuk sustain itu perusahaan nggak bisa hanya bicara pada bisnis internal saja, tapi kita harus meyakinkan bahwa bisnis kita itu juga dalam perkembangannya sesuai dengan lingkungan, bermanfaat buat masyarakat gitu. Karena 3 triple P, profit, planet, kemudian people, kalau kita bisa menyeimbangkan itu pemahaman kami, bisnis kita ke depannya bisa lebih sustain. Seperti itu. Itulah kenapa motivasi kami untuk menerapkan ESG. Iya. Ya, tadi udah disebutin tuh tipis-tipis 3P, Pak. 3P. Profit, people, and planet. Nah, itu kan berarti ada dampaknya terhadap kinerja fundamental perusahaan dan juga masyarakat dan lingkungan hidup, Pak. Betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apa sih Pak dampaknya ESG? Dampaknya. Pertama gitu, Pak. Nah, seringkali ketika kita menerapkan ESG dalam pandangan orang awam keluar cost, Pak, kan gitu kan? Keluar biaya. Dari cost center dianggapnya. Dari cost center. Padahal aktualnya setelah kita jalankan nggak juga. Impact-nya nih, contohnya kita malah dapat efisiensi operasional, Pak. Karena pada saat kita ada inovasi-inovasi energi, kita menggunakan energi yang ramah lingkungan, panel surya dan sebagainya. Itu ketika kita terapkan lebih murah, Pak, daripada kita pakai listrik dari sumber lain. Itu bisa mengurangi. Kemudian kita lakukan water recovery, karena air buangan banyak, kita lakukan inovasi di recycling dan sebagainya, itu mengurangi juga
penggunaan air, kita dapat penghematan air. Terus kayak tadi limbah yang sebelumnya kita kirim ke pengelola limbah, kita keluar biaya, kemudian kita lakukan inovasi, limbah-limbah itu justru lebih bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu contohnya, kita dapat justru efisiensi operasional. Yang kedua, kita dapat akses ke pembiayaan hijau, Green financing. green financing. Jadi proyek kita yang terakhir yang sedang kita jalankan kemarin, kita dapat semacam green financing. Itu juga memudahkan. Pada saat asesmen sekarang, ketika kita mencari pendanaan, Pak Damiri, itu asesmen terhadap ESG, penerapan bagaimana kita dengan lingkungan, dengan masyarakat dan sebagainya itu cukup ketat. Nah, alhamdulillah karena kita penerapannya bagus, kita dapat green financing. Yang keuntungan lagi adalah kita kan inovasi produk-produk baru kayak tadi itu, yang tadi yang green product itu dapat market baru, Pak. Ujungnya profit juga, gitu. Jadi nggak mesti ketika mengeluarkan green product itu kayak keluar cost, nggak juga. Kita juga dapat revenue juga dari situ. Tadi produk satu-satunya kita yang buat. Tentunya kan kita dapat market baru, dapat profit baru gitu. Dan kita juga pengakuan dari pemerintah. Kita dapat proper emas 5 kali, Pak, berturut-turut, alhamdulillah. Dari tahun berapa tuh Pak 5 kali? Dari 2000 ya? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Terakhir kemarin 2024. 2025 mudah-mudahan nanti akhir tahun. Amin, Pak. Akhir tahun mudah-mudahan. Jadi biasanya di akhir tahun Desember Pak ya. gitu. Siap, Pak. Nah, Politama ini pemirsa salah satu yang diapresiasi di ajang Green Companies 2005 dari majalah 2025 ya. Nah, salah satu assessment ya, di assessment Pak ya, di assessment oleh Dewan Juri yang hadir ini Pak Daniri, Pak ya. Pak, Pak Daniri, saya bergeser dulu Pak Joko ya kepada mau. Sebagai juri, apa yang Pak Daniri lihat dari para peserta secara umum Pak di ajang ini Pak, Indonesia Green Companies 2025? Sebenarnya kan ESG atau ini kan masa depan tuh nggak bisa tidak harus ke ESG lah gitu, kira-kira gitu. Karena apa? Karena memang kalau tidak ESG justru nanti bisa salah kalah bersaing sama yang lain. Betul. Jadi pikirannya itu pengusaha itu tentu dia harus bagaimana caranya persaingan itu menjadi sehat ya. Betul. Sehingga bukan hanya antar perusahaan aja, tapi society-nya, lingkungannya itu menjadi lebih baik, gitu kira-kira begitu. Dari praktek terbaik penerapan ESG dan circular economy Pak, apa tinjauan dari Pak Daniri terhadap para peserta di SWA Green Companies 2025 ini Pak? Yang mereka itu melakukan pendekatan atau apa sih Pak? Sehingga itu menjadi acuan dari para anggota Dewan Juri untuk apa menilai mereka. Nah, pertanyaannya adalah apa kriteria atau acuan yang dinilai oleh para anggota Dewan Juri di SWA Green Companies 2025 ini Pak? Kalau secara formal kan bisa ada bisa dilihat gitu ya. Cuma kita itu kan sebenarnya menginginkan perusahaan-perusahaan yang justru bisa bikin cuan, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Betul, gitu kan, kira-kira begitu. Iya kan, sederhananya kan seperti itu. Kalau pakai kriteria formal, nanti malah pusing gitu kan, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Sederhananya gitu. Jadi bisa membuat keuntungan, tetapi juga tidak mencemarkan lingkungan, gitu kan, kira-kira bermanfaat buat dan lingkungan, bermanfaat untuk masyarakat. 3 pieces tadi. Jadi ada profit, people, dan planet tadi. Ya, Pak, dari para peserta Pak yang berpartisipasi dalam penjurian SWA Green Companies ini, adakah temuan yang menarik Pak yang relatif baru atau akan menjadi tren Pak di kedepannya terkait penerapan ESG dan ekonomi sirkular ini Pak? Di satu sisi tadi ada istilah ESG, ada economic circular. Saya jelasin dulu mungkin. Nah ini menarik. Kalau dari ESG-nya itu lebih ke konsep lah, filosofis ya. Jadi memang arah tujuan gitu kan. Tadi seperti yang tadi kita diskusikan ya.
Tapi kalau dari sisi economic circularnya itu kan lebih kepada cara ya, teknik atau cara ya. Dua-duanya itu memang yang harus dikerjakan. Betul. Kira-kira begitu. Seperti demikian Pak ya. Aku pengen geser ke Pak Joko, tapi kita lihat sejenak Pak ya. Oke. Pemirsa, kita lihat sejenak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Halo pemirsa, kembali lagi dari Redaksi Swa. Kita berlanjut lagi dengan Pak Joko dan Pak Daniri. Nah, Pak Joko tadi udah menjabarkan program inovasi, dampak dan sebagainya. Tapi itu kan nggak semudah membelikan. Ya, betul. Mas-masan, ya udah Joko ya proses dulu. Kalau inovasinya angel kata kalau orang Jawa itu angel. Angel, ya. Pak, angel banget gitu Pak ya. Angel. Aduh, anyway Pak, apa sih tantangannya sih Pak bagi perusahaan untuk melakukan tadi Bapak sampaikan ya Pak ya? Betul. Ya ESG memang cita-citanya mulia gitu kan. Cuman untuk melaksanakannya ya nggak gampang lah ya. Angel, soroh gitu kan. Tantangan utama sih jaga triple P bottom line itu tadi Pak. Jadi bagaimana kita tetap menjaga keseimbangan antara profit, people, planet gitu kan. Karena kan sering orang hanya bicara misalnya profit saja, tetapi punya dampak yang nggak bagus terhadap people maupun lingkungan. Itu juga nggak dapat ya kan. Ada yang orang fokus ke lingkungan nih Pak, tapi keluar kosnya banyak, nggak memberikan impact terhadap kinerja perusahaan. Untungnya akhirnya perusahaan keluar kos berdarah-darah, rugi, ya percuma juga gitu kan. Jadi tantangan utamanya menurut kami sebagai perusahaan adalah jaga tadi itu Pak. Jadi bagaimana tetap kita punya kontribusi yang baik terhadap people, planet ya, lingkungan di situ, tetapi perusahaan tetap bisa dapat cuan istilahnya Pak Mas Damir itu, tetap dapat cuan gitu. Jadi itu tantangannya. Nah memang kita perlu merubah mindset, pola pikir baik di internal kita mulai top manajemen sampai pekerja gitu kan. Bagaimana melakukan inovasi-inovasi supaya kita bisa dapat keseimbangan 3P tadi itu. Nah itu memang tantangannya Pak, nggak mudah, butuh proses sedikit-sedikit. Ketika kita dulu memasukkan biaya-biaya yang sifatnya untuk pengembangan ESG, itu pemegang saham pasti melihat itu ngapain ada cost baru gede kan begitu tantangannya. Apa sih impactnya terhadap perusahaan kan selalu begitu. Nah tapi kita bertahap dikit-dikit dan membuktikan bahwa itu punya dampak juga terhadap kinerja perusahaan. Nah begitu itu ada hasilnya kan lama-lama kan menjadi bergulir itu Pak.
lama-lama bergulir baik dari pekerja, manajemen maupun pemegang saham. Tapi itu butuh perjalanan yang tidak mudah gitu dan harus apa istilahnya ya, sabar, yakin terhadap journey gitu. Nah, kenapa itu? Karena investasinya nggak kecil kan Pak. Kalau untuk mau menerapkan inovasi-inovasi yang green itu kan nggak kecil. Jadi butuh investasi yang gede. Investasi gede pasti butuh challenge dari pemegang perusahaan ya kan. Seperti itu. Kemudian investasi ini memang di awalnya susah nih, tapi mulai kerasa ketika pada saat pencarian pendanaan ternyata investor itu mensyaratkan pelaksanaan ESG, nah baru kerasa tuh, oh iya ya ternyata apa yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu ada gunanya. Tapi 5-6 tahun yang lalu Pak itu berat. Angel nyarinya Pak ya? Angel mau nambah anggaran untuk melaksanakan aktivitas ESG nggak gampang. Tapi begitu terakhir ketika kita sekarang ada proyek besar mau jalan, mencari pendanaan dan dapat approval green financing, orang baru oh iya ya untung kita sudah melaksanakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau enggak ya nggak bakal dapat tahun ini gitu. Berarti 5-10 tahun yang lalu sepi ing pamri rame ing gawe Pak. Sepi ing pamri rame ing gawe. Nah, sekarang baru mulai panennya mulai gitu. Panennya mulai. Memang tantangannya itu Pak. Orang kan pengennya langsung instan, keluar kos sekarang, punya impact sekarang. Sementara perubahan mindset ini dari mindset bisnis konvensional menjadi bisnis yang berbasis ESG itu kan mindset baru yang sebenarnya di luar negeri ini sudah jadi best practice lah gitu. Tapi di Indonesia kan sebenarnya relatif baru ya. Nah ini memang butuh konsistensi, butuh sosialisasi, perubahan mindset, ya bertahap dikit-dikit dan seterusnya. Tapi saya yakin nanti ke depan ya akan ke sana semuanya gitu. Berarti berarti Pak, 5 atau 10 tahun lalu sudah diterapkan kan, jadi kita forward Pak ya. Ya. Maju gerak gitu Pak. Iya. Nah, berarti kan ada rencana, bukan berarti ya Pak ya. Mungkin ada rencana jangka pendek atau jangka panjang. Betul. Menyokong net zero emission Indonesia 2060. Kalau kita seping pamer-ramein gawingnya makin kuat, bisa cepat 2050 katanya gitu Pak ya. Seping pamre ramein gawe dan kolaborasi ya. Karena kalau sendiri juga kos-kosan Pak ya. Ya nggak kroso kalau kata Bang Jawa itu nggak kroso gitu. Tapi kalau semua perusahaan yang ada di Indonesia termasuk pemegang kebijakan bareng-bareng itu juga akan impact gitu kan terhadap sustainability bumi inilah gitu kan. Iya, bisa di-spill tipis. Jadi rencananya Pak. Di kita yang sekarang ini ya 5 tahun ke depan itu kita fokus di dekarbonisasi operasional ya kan, ngurangin sumber energi yang high carbon gitu kan. Kita mulai perbanyak penggunaan energi-energi yang ramah lingkungan, mulai perbanyak inovasi-inovasi yang sifatnya pengurangan penggunaan sumber daya, sirkulasi water efficiency, energi efisiensi itu tahap pertama. Nah, paralel dengan tahap itu juga kita mulai jalankan circular economy, Pak. Circular economy kayak tadi tuh, limbah-limbah jadi produk-produk, recycling dan sebagainya itu akan kita jalankan sampai di 10 tahun ke depan lah, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, terakhir di 10 tahun ke depan itu yang circular economy juga kita lakukan tahap netralisasi emisi. Jadi inovasi teknologi kayak carbon capture dan sebagainya. Nah, ini tahap ketiga, Pak. Jadi tahap pertama adalah bagaimana penggunaan energi yang rendah karbon gitu kan. Paralel dengan itu juga sirkular ekonomi. Nah, tahap ketiga idealnya memang kita mulai implementasi netralisasi emisi dan teknologi carbon capture, Pak. Ya, carbon capture storage, carbon capture. Jadi karbon-karbon yang masih dihasilkan di proses produksi kita capture untuk
bisa mengurangi emisi yang keluar ke lingkungan, termasuk juga offset emisi dengan penanaman pohon-pohon yang tetap berjalan. Seperti itu. Mudah-mudahan sih kalau seluruh perusahaan di Indonesia berjalan seperti ini, ya harusnya 2060 kita bisa. Tapi kalau Politaman saja ya enggak lah. Tapi saya yakin perusahaan-perusahaan yang lain kan perusahaan-perusahaan besar juga kayak kemarin ya Pak ya. Kemarin ternyata udah banyak tuh kan. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan green company ya kan, jadi kita sih optimis lah. Mudah-mudahan bisa next level ya Pak ya, bisa next level lah. Bursa karbon karena udah ada Betul, carbon storage, iya. menjajaki hal itu Pak. Betul. Sehingga makin jos Pak ya. Jos. Kita sih align-kan juga dengan programnya Pertamina secara keseluruhan sih. Gitu untuk offset karbon dan seterusnya. Praktik ESG dan ekonomi sirkular itu bermakna juga berdampak terhadap tadi Bapak Joko sampaikan mudah dapat green financing. Kalau ketemu calon memberi kredit udah senyum gitu Pak ya. Ya. Nah, Bapak Politama mendapatkan penghargaan diapresiasi lah oleh para juri dari Bapak Daniri dan tim di SWA Green Communist 2025. Apa maknanya Pak? Terus bagi perusahaan dan strateginya bisnis ke depan gitu Pak. Apresiasi ini sih kita syukurin, tetapi sebenarnya yang kita cari memang bukan apresiasinya itu, tapi dengan apresiasi ini menjadi pendorong motivasi kita gitu kan untuk komitmen menjalankan ESG secara berkelanjutan. Jadi menurut kami makna dari apresiasi, sekali lagi terima kasih terhadap SUA yang telah memberikan apresiasi kepada kami, dan ini menjadi dorongan memperkuat motivasi kami untuk tetap menjalankan ESG secara berkelanjutan. Gitu. Tadi Pak, sekarang bergeser ke Pak Daniri ya. Tadi Pak Joko udah memberikan atau menyampaikan bahwa tidak hanya sepi pamreng gawe, tapi kolaborasi nih Pak ya. Kolaborasi. Nah, ini kan terkait dengan integrasi ESG dan prakteknya ya Pak ya di perusahaan. Kalau yang Bapak Dani temukan dalam penjurian itu apa sih Pak tantangan dari perusahaan itu dalam mengintegrasikan ESG Pak dalam proses internal mereka Pak? Gini, memang saya sepakat bahwa kalau mau berhasil itu yang paling penting itu bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu sendiri bukan hanya katakan di antar perusahaan saja, tapi pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sendiri itu harus mendukung juga semuanya. Jadi memang peranan sosialisasi dan edukasi menjadi strategi sekali gitu ya. Kalau kita memang mau mendorong supaya perusahaan-perusahaan itu menjalankan ESG dengan baik. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kolaborasi lintas pihak Pak ya, dalam stakeholder itu ya, dalam stakeholder itu ya. Nah kalau kemudian Pak penerapan ESG dan circular economy itu kan apakah itu satu kesatuan atau dua hal yang berbeda diintegrasikan dalam perusahaan Pak? Kalau Pak dilihat begini Pak. Kalau ESG itu kan lebih kepada konsep ya. Memecahkan suatu masalah supaya kita berkawan dengan lingkungan, dengan sosial dan lingkungan itu jadi kawan semua gitu, dan bersinergi saling memberikan manfaat. Tujuannya gitu sebenarnya kan. Sedangkan kalau yang tadi circular economy itu lebih ke masalah teknis, isu teknis sebenarnya. Ya, dan itu dua-duanya mesti dijalankan. Karena misalnya contohnya bagaimana mengelola sampah dengan baik ya. Misalnya contohnya di Georgia, di Swedia, itu malah kekurangan sampah loh. Gitu Pak. Iya. Di kita kebanyakan sampah. Di sana kekurangan sampah. Dia butuh bahkan barangkali dia bisa olah import sampah dari luar gitu kan, kira-kira gitu. Diolah untuk menjadi bahan yang bermanfaat. Itu. Jadi harus mikirnya tuh jauh, inovasinya ke arah situ gitu, kira-kira gitu. Artinya selain mengelola di internal, dia juga bisa melihat regional dan global gitu Pak. Iya. Nah, pengertian dari kolaborasi itu seperti contohnya kan ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga kan dia punya program pembangunan. Program pembangunannya itu kira-kira juga bisa menangkap semua aspirasi dan potensi di daerah.
Sehingga akhirnya semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Betul. Itu bentuk kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Jadi ruang kolaborasi makin meluas Pak ya, Iya. dan terbuka ya Pak ya dengan adanya Betul, ISG. ya. Kalau Pak Denny ngelihat Politama gimana Pak nih Pak? Program-program dan inovasinya Pak seperti yang dijabarkan Pak Joko Pak. Iya, kalau udah dapat 5 bintang, Proper Mas. itu kan nggak mudah itu, Iya, sesuatu yang nggak mudah. Menurut saya apresiasi dan harus menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain. Bayangkan kalau semuanya ini kan acara ini itu misalnya bisa mendorong orang saling mencontoh yang baik-baiknya, tentu kan akan cepat mencapai tujuan gitu. Ya, oke. Artinya Politama dengan praktik ESG dan circular ekonomi dan juga perusahaan-perusahaan yang dalam SWA Green Companies ini memberikan best practice agar praktik ESG ke depannya makin diakselerasi dan diperkuat Pak ya. Iya. Gimana masa depan ESG dan circular ekonomi di masa depan Pak? Trennya Pak, kalau outlook dari Pak Den. Kalau menurut challenge-nya kan harusnya, kalau saya sih optimis. Jadi bumi itu harus tambah baik gitu. Betul, bumi harus tambah baik. Untuk bisa tempat yang nyaman gitu kan. Bukan, kadang-kadang kan ada juga orang yang berpikir wah tambah tambah polusi, tambah segala macam. Tambah gitu. polusi, tambah panas. Tambah panas gitu kan. Nah, jadi yang harus diedukasi, disosialisasikan itu justru hal-hal positif seperti yang ini yang dilakukan oleh Politama misalnya, sehingga akhirnya semuanya kompak, kolaborasi, bergerak ya untuk mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih nyaman. Kira-kira gitu. Siap. Aku pengen lanjut tentang hal yang angel Pak, supaya jadi inspirasi bagi pemirsa, tapi waktu terbatas Pak. Yang angel-angel memang gitu. Aduh, pengen ngomong yang angel itu Pak, supaya pembaca dapat inspirasi, dapat panduan dari Politama. Tapi next time Pak ya. Oke, pemirsa terima kasih sudah menyaksikan atau sudah hangout lah ya dari Redaksi SWA. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Joko dan Pak Denny yang akan disampaikan. Mungkin dari Pak Joko dulu. Silakan Pak. Jadi kita semua tentunya berkeinginan dan berharap dunia ini baik tidak hanya pada generasi kita saat ini, tapi juga buat generasi-generasi mendatang. Ya, Pak. Karena itu bagaimana kita semua bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kita saat ini tanpa melupakan kebutuhan generasi-generasi kelanjutan kita nanti. Jangan sampai kita fokus hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, lupa dengan kebutuhan anak cucu kita, dan nanti mereka hanya tinggal menikmati sisa-sisa yang ada di bumi ini gitu kan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita semua bisa fokus untuk menjalankan ESG, guna apa? Guna meyakinkan pembangunan yang berkelanjutan. Gitu mungkin. Iya, pancen jos Pak. Monggo Pak Denny, silakan. Nah, saya akan membuat ada 2 hal yang mungkin akan saya sampaikan, yaitu pertama adalah memaksimalkan 3 pieces ya. 3P. 3P. Bahkan kalau mau tambah 4, 5P monggo. Monggo ya. Tapi kita harus, setiap perusahaan itu harus bisa membuat semacam formula bagaimana dia memaksimalkan 3P itu ya. 3P tadi atau 4P atau 5P monggo terserah gitu ya. Nah, itu yang harus dicari oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kedua itu kolaborasi. Tidak bisa melakukan menyelesaikan persoalan tanpa kolaborasi. Jadi mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerah, perusahaan, perguruan tinggi, masyarakat, semua harus berkolaborasi untuk supaya bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Saya kira demikian. Ya, siap. Terima kasih Pak Joko, Pak Denny. Terima kasih. Mungkin pemirsa banyak yang kepo Pak ya, tapi saya ingin ngasih arahan kepada pemirsa bahwa apa yang dijabarkan oleh Pak Joko di Politama itu bisa dilihat di majalah SWA edisi 12 ya. Ini tentang praktik Green Company ESG
dan ekonomi sirkular. Penjabarannya Pak Joko ini ada di sini, dan Pak Daneri sebagai anggota Dewan Juri juga melakukan review juga Pak ya di sini Pak ya. Jadi pemirsa bisa membeli ini di e-commerce dan Gramedia Digital. Baik, kalau gitu Pak, aku pengen lanjut tentang angel lainnya, tapi waktu terbatas kita nanti kita bicara di luar. Bicara lagi juga. Kita harus menyampaikan berpisah kepada pemirsa. Oke, pemirsa, sampai jumpa di acara podcast dari redaksi SWA lainnya dengan tema-tema menarik lainnya untuk pemirsa. Saya Fikri Rahman, Pak Joko dan Pak Ningri mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.